بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, sebuah kitab yang sangat luar biasa bagusnya, karya dari Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita memang berbicara tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu yang wajib dimiliki. Karena sebagaimana kita ketahui dari awal kitab ini, para ulama mengatakan di antaranya adalah Yunus bin Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kalian akan bisa memahami ilmu. Dan ketika seseorang tidak beradab kepada ilmu ini, maka jangan harapkan Allah Azza wa Jalla akan berikan ilmu yang bermanfaat kepada dirinya. Dan hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di bab yang terakhir sudah kita masuki. Hari ini di bab yang terakhir, itu bab tentang hifdzul waqt. Bab tentang menjaga waktu, ikhwan. Fil ilm atau fi talabil ilm. Bab tentang menjaga waktu di dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu bersama seorang muslim dan muslimah, ikhwan, harus benar-benar menjaga waktunya, terutama untuk menuntut ilmu. Banyak kita lihat orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, yang ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan adalah penyesalan. Jadi kita bahas bagaimana urgensinya waktu bagi seorang penuntut ilmu, itu luar biasa, subhanallah. Bahkan sebagian ulama sampai memasukkan di antara ciri-ciri orang-orang yang hatinya qalbun salim adalah orang tersebut sangat bakhil, sangat pelit, tapi bukan kepada hartanya. Sangat pelit dan sangat bakhil kepada waktunya. Dia tidak mau dia habiskan waktunya sia-sia tanpa di dalamnya ada mengandung unsur pahala di dalamnya. Karena jelas itu sesuatu yang sangat merugikan bagi dirinya, apalagi di dalamnya mengandung unsur dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu sesuatu yang luar biasa besarnya, beratnya, dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif berkata, qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-ma'qidul 20, bab yang ke-10 atau simpulan ke-10, hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu dalam ilmu, menjaga waktu di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Saydul Khatir. Di kitab ini luar biasa nih, Saydul Khatir. Imam Ibn al-Jawzi mengatakan, yanbaghi lil-insan an ya'rifa syarafa zamanahu wa qadra waqtahu. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim atau bagi setiap manusia bahkan untuk mengetahui bagaimana mulianya, bagaimana mahalnya, bagaimana mulianya, berharganya waktu ini nih, ikhwan. Bayangkan, menjadi kewajiban bagi setiap manusia, kata beliau, untuk mengetahui bagaimana mulianya, mahalnya, keagungan akan waktu ini.
فلا يضيع منه لحظة في غير قربه. Beliau sampai mengatakan luar biasa nih. Sehingga kata beliau apa? Jangan dia menyia-nyiakan waktunya di dalamnya tanpa mendekatkan diri kepada Allah, qurbah. Itu tanpa beribadah kepada Allah. Wa yuqaddimu fihi al-afdal, fal-afdal min al-qawli wal-amal. Sepatutnya bagi seorang manusia, bagi seorang insan, dia mengedepankan yang lebih afdal, baik itu berupa ucapan ataupun amalan. Itu dalam memanfaatkan waktunya tersebut maksudnya. Dalam memanfaatkan waktunya tersebut. Dan kalau kita perhatikan ikhwan, bagaimana inayatul ulama fil waqt. Inayatul ulama fi hifdzil waqt. Bagaimana perhatian besar para ulama kepada menjaga waktu ini luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Abdul Baqi, Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzar, al-Bazzaz, mengatakan, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ib. Subhanallah. Tidaklah aku pernah membuang-buang waktuku dari umurku untuk perkara sia-sia atau sekedar main-main saja. Perkataan beliau ini bukan cuma beliau katakan tapi nggak ada amalnya. Enggak, ikhwan. Ini luar biasanya. Dan ini bukan hanya perkataan satu ulama. Semua ulama salaf, orang-orang saleh terdahulu sangat luar biasa mengetahui bagaimana urgensinya masalah. Oh, bayangkan, aku nggak pernah buang-buang waktu umurku dan perkara-kara sia-sia, apalagi main-main, nggak ada tuh. Ajib, Allahu Akbar. Kalau standarisasi kita ini ulama salaf, kita nggak ada yang benar waktu kita kayaknya. Sahwa, subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Abul Wafa Ibn Al-Aqil, seorang ulama yang menulis kitab Al-Funun. Al-Funun ini terdiri dari 800 jilid, ikhwan. Al-Funun disebutkan. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Inni la yahillu li an udayya'a sa'atan min umri. Aku tidak halalkan bagi diriku untuk menyia-nyiakan waktuku walaupun sedikit dari umurku. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah ya. Aku nggak halalkan bagi diriku. Ini yang saya sering katakan, tegas, strength kepada diri sendiri. Jangan diri sendiri kasih uzur. Karena kalau kita kasih uzur bagi diri sendiri, dapat aja tuh. Akhirnya ujung-ujungnya nggak melakukan amal ibadah. Mau bangun malam, ngantuk deh, capek, nggak apa-apa dah. Ini habis kerja capek, besok macam-macam, bangun kan gitu. Ketika mau sedekah, ya nggak apa-apa lah, anak kan belum termasuk orang-orang yang wajib zakat, nggak apa-apa. Nggak akan pernah beramal itu, ikhwan. Kalau seseorang tidak memaksa diri untuk beramal, kalau seseorang tidak strength, nggak tegas kepada dirinya, malah memberikan uzur terus pada dirinya, tidak. Ya, Abul Wafa Ibn Al-Aqil mengatakan, aku nggak halalkan bagi diriku untuk menyia-nyiakan waktu sedikit pun dari umur. Allahu Akbar, subhanallah. Sampai dari sebagian mereka ada yang apa? Meminta untuk apa? Agar sebuah ilmu dibacakan kepada mereka tatkala sedang bersantap makanan. Jadi kalau makan kan susah baca, betul ya? Jadi mereka makan, sebagian ulama salaf dibayangkan, mereka makan, mereka minta sebagian orang untuk membacakan buku, membacakan ilmu, membacakan kitab bagi apa? Bagi dirinya. Bayangkan, subhanallah. Bahkan tatkala mereka sedang di kamar mandi. Kalau mereka masuk kamar mandi kan nggak mungkin mereka bawa kitab ulama, betul ya? Nggak mungkin mereka baca ini, subhanallah. Untuk memuliakan ilmu jelas, subhanallah. Maka mereka meminta orang yang di luar kamar mandi tersebut untuk membacakan kitab, membacakan ilmu kepada mereka. Allahu Akbar. Saking seperti itu, ikhwan, untuk menjaga waktu mereka. La ilaha illallah. Kerdil diri kita, ikhwan, ya. Kita akan merasa diri kita nggak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan para ulama terdahulu. Luar biasa. Maka beliau, hafizahullah ta'ala, mewasiatkan kepada diri kita untuk apa? Untuk menjaga waktu, wahai tulabul ilm. Fahfaz ayyuha talib waqtaka. Maka jagalah waktumu, wahai penuntut ilmu. Jaga waktumu, wahai penuntut ilmu. Kenapa? Karena beliau mengatakan, sungguh seorang pejabat yang saleh adalah
yang bernama Al-Wazir Ibnu Huraibah pernah menyampaikan. Jadi beliau menukil perkataan seorang pejabat yang pejabat ini Masya Allah saleh. Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, Al-Wazir menyampaikan apa? Wal waqtu anfasu ma'unita bihifzihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah suatu apa? Yang paling anfas, yang paling berharga untuk dijaga oleh dirimu manusia. Tapi aku melihat justru waktulah yang paling mudah untuk disia-siakan olehmu manusia. Ajib, ya, luar biasa Masya Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan apa? Sabahtu sufiyah falam astafid minhum siwa harfain ahaduhuma qauluhum al-waqtu sayfun fa in lam ta'ta'uka qata'aka. Aku pernah duduk bersama orang-orang sufi kata beliau dan aku tidak mendapatkan pelajaran dari mereka kecuali cuma dua hal. Enggak dapat manfaat, enggak dapat pelajaran lagi kecuali dua hal. Yang pertama apa? Mereka mengatakan bahwa waktu itu ibarat saif, ibarat pedang. Bagaikan pedang. Kalau engkau tidak memotongnya waktu itu, maka dia yang akan memotong. Maka dia akan menggilasmu tiba-tiba besar kan gitu, tiba-tiba nggak jelas waktu kita. Bahkan naudzubillah diisi dengan dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Bayangkan subhanallah. Kemudian perkataan yang lain kata Imam Syafi'i yang kedua apa? Nafsaka illam tasyaghil bil haqq illa syaghalatka bil batil. Jiwamu, hatimu tuh jika tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik maka pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil. Cuma dua ini yang dapat Imam Syafi'i ketika beliau duduk di orang-orang sufi subhanallah. Ketika beliau duduk di orang-orang sufi. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, seorang anak katakan tadi seorang yang hatinya qalbun salim, ternyata orang tersebut bukan pelit kepada harta tapi pelit kepada apa? Pelit kepada waktu. Tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang mukmin antara rasa bakhil dan keimanan, nggak mungkin. Bakhil kepada harta dan iman nggak mungkin bersatu. Nah, tetapi yang dimaksud orang yang qalbun salim di sini pelit kepada waktunya tadi. Allah tabaraka wa ta'ala sampai bersumpah atas nama waktu dalam ayat atau surat yang insyaallah ta'ala kita hafal bersama, surat favorit kita dalam salat, betul ya? Wal asri, Allah bersumpah atas nama waktu, bayangkan. Para ulama tafsir mengatakan di antara Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama sebagian makhluknya, di antara hikmahnya Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kita makhluknya akan keistimewaan makhluk tersebut. Sehingga Allah bersumpah atas nama sebagian makhluknya. Makanya kan nggak semua makhluknya Allah bersumpah, sebagian. Nah sebagian makhluknya Allah bersumpah atas namanya, berarti makhluk itu nggak sembarangan. Ada sesuatu yang teristimewa yang kita disuruh untuk memikirkan sesuatu tersebut. Contohnya apa? Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, seluruh manusia, mau muslim, mau kafir, siapapun itu, mau fasik, fajir, munafik, sungguh-sungguh benar-benar berada di dalam khusr. Khusr, kerugian, kebinasaan, kekurangan. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu shalihat, dia beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang paling terbaik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umurnya, panjang waktunya, betul ya? Dan baik amalannya, berarti diisi dengan amal saleh waktunya tersebut, umurnya tersebut. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyun nasi syarr? Kalau begitu, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling terburuk wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu, sama-sama panjang umurnya. Barang siapa yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, dan buruk amalannya. Lihat, dua-duanya sama-sama panjang umur, ya. Dua-duanya sama-sama panjang apa? Panjang umur. Tapi orang pertama menjadi orang terbaik, orang kedua menjadi orang terburuk. Kenapa? Orang pertama mengisinya dengan iman dan amal saleh, dan orang yang kedua mengisinya dengan dosa, kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Rabbul Alamin.
Bayangkan subhanallah. Cara mengisinya ternyata beda, yang menjadikan orang pertama jadi orang terbaik dan orang kedua menjadi orang terburuk. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, wahai manusia, kalian ini adalah hanya kumpulan hari-hari. Innama anta ayyam. Kalian ini cuma kumpulan hari-hari doang nih. Kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duka. Maka setiap hari itu berlalu, maka hilang pula sebagian dari diri kalian. Hari itu berlalu nih, maka hilang pula sebagian dari diri kalian. Subhanallah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, "Inna layla wan nahari ya'malani fika. Fa'mal fihima." Sesungguhnya siang dan malam itu bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu. Kita sebutkan bagaimana urgensi waktu ini luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Ikhwan wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan, antum tulis ya ikhwan, poin-poin yang menunjukkan tentang urgensinya waktu. Saya akan sebutkan beberapa poin. Beberapa poin yang menunjukkan tentang urgensinya waktu. Beberapa poin yang menunjukkan tentang apa? Urgensinya waktu. Yang pertama, waktu adalah modal manusia. Perhatikan ikhwan. Waktu adalah apa? Modal manusia. Orang ketika mau berdagang, yang paling pertama dia cari pasti modal, betul ya? Dia dapatkan modal, maka dia putar modal. Ada orang yang dapatkan keuntungan besar, ada yang ternyata rugi, walaupun ruginya sedikit, tapi tetap rugi. Ada yang orang yang kerugiannya bersifat total, bahkan full. Bukan hanya rugi, modalnya habis, kelilit hutang, tertimpa masalah, na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Fatir, surah 35 ayat 37. Allah sebutkan tentang modal yang Allah kasih kepada setiap manusia. Setiap manusia Allah kasih modal ini, kan? Tidak terkecuali. Mau muslim, mau kafir, mau munafik, mau fasik, siapapun Allah kasih modal ini. Allah berfirman dalam surah Fatir, surah 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka penghuni neraka akan berteriak dalam neraka tersebut. Apa yang mereka teriaki? Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kami ingin beramal saleh yang dahulu kami tinggalkan di dunia. Keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Berarti apa? Mereka minta dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia. Agar apa? Agar mereka mengamalkan amal-amal yang dahulu mereka tinggalkan di dunia. Ya ilahi ya Rabbi. Agar mereka beramal saleh. Agar mereka melakukan amal saleh, subhanallah. Apa kata Allah, jawaban Allah? Perhatikan nih. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Lihat umur, usia, waktu, ya yang Allah ingatkan tuh. Modal berharga yang Allah berikan kepada setiap manusia. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Untuk apa? Untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir. Telah datang peringatan, pemberi peringatan kepada kalian. Fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah azab Allah pada hari ini. Tidak ada sedikit pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Setiap manusia Allah kasih modal, ya. Itu adalah umurnya, usianya. Dan modal itu Allah akan tanya di hari kiamat. Untuk apa kita pergunakan modal itu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah." Fi riwayah, "La tuzal." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Hatta yus'al. Yang paling pertama apa? An umrihi fima afna. Tentang umurnya, waktunya, untuk apa dihabiskan jatah usianya di dunia. La ilaha illallah. Satu pertanyaan khusus, ya kawan. Satu pertanyaan khusus yang pasti akan ditanyakan Allah dan kita pasti akan jawab nanti di hari kiamat. Umur, usia, waktu, untuk apa kita habiskan di atas muka bumi ini. Lihat, luar biasa urgensinya masalah
Waktu ini modal berharga yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, urgensi yang kedua dari waktu ini sangat cepat berlalu. Waktu ini sangat apa? Sangat cepat berlalu, subhanallah. Seseorang berkata kepada Amir bin Abdul Qais rahimahullah taala. Ini Amir bin Abdul Qais ini seorang tabi'in. Orang ini datang dengan niat yang kurang bagus sebenarnya. Maka orang ini minta kepada Amir bin Abdul Qais, "Ya Syekh, berbicara dengan diriku nih." Disebutkan sebagai ulama, orang ini ingin ngajak debat, tapi debatnya nggak benar gitu. Debat kusir, ngeyel-ngeyelan, nggak jelas gitu. Maka Amir bin Abdul Qais rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Tahanlah jalannya matahari tersebut, baru aku akan bicara denganmu. Bayangkan, suruh nahan jalannya matahari dulu, baru anak mau ngomong sama ente. Kenapa? Waktu anak berharga, nggak kemudian disibukkan dengan hal yang nggak jelas itu tuh. Banyak orang debat kusir, apalagi di medsos yang nggak jelas. Mau apa ini, kawan? Subhanallah. Mau apa? Waktu kita berharga luar biasa, untuk apa kita habiskan dengan hal-hal sia-sia? Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Sibukkan diri kita dengan menambah keimanan kita. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa kita dapatkan surga dengan hal tersebut. Gitu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel pada lengan bajuku, kecuali kemudian jatuh. Fi kummi. Tidaklah aku membayangkan atau mengilustrasikan masa muda itu kecuali dengan sesuatu yang menempel pada lengan baju, kemudian jatuh. Saking cepatnya itu maksudnya. Saking apa? Cepatnya. Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil kepada waktu hidupku? Maka mengapa aku tidak bakhil kepada waktu hidupku dan hanya aku jadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan? Kenapa? Karena satu harinya akhirat Allah mengatakan apa? Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Bayangkan ya. Jadi kalau orang diazab di akhirat setengah harinya akhirat, 500 tahun di dunia, bayangkan. 500 tahun hitungan kita di dunia. Jadi waktu itu cepat. Dan memang benar, coba antum ketemu orang, betul ya? Ketika ketemu lagi, subhanallah, kok udah besar anaknya ya, betul ya? Oh subhanallah, kita terakhir ketemu ternyata 3 tahun lalu, cepat ya, betul ya? Cepat berlalu waktu ini, ikhwan. Ya Allah, kirim. Benar kata Imam Syafi'i itu. Yang beliau dapatkan dari orang sufi kan. Waktu ini ibarat pedang, ketika engkau tidak memotongnya, engkau yang akan dipotong. Subhanallah. Yang ketiga. Yang ketiga dari urgensinya waktu yang cepat, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Perhatikan baik-baik. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Ini yang mengerikan ya kawan. 1 detik berlalu di belakang kita, 1 detik itu nggak akan pernah kembali sama sekali. Walaupun kita mau bayar dengan berapapun harganya, nggak akan kembali 1 detik itu selamanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata apa? Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki hak pada waktu siang yang dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Walillahi haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam dan dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Allahu Akbar, subhanallah. Berarti seharusnya apa? Seseorang itu bersegera melaksanakan tugasnya pada waktunya. Yang saya sering katakan nih, ikhwan, kata-kata yang paling berbahaya bagi seorang penuntut ilmu dan seorang muslim bahkan, kata-kata nanti. Nanti saya mau beramal saleh, nanti saya mau puasa, nanti saya menuntut ilmu, nanti. Datang kematian, nggak ada salah gitu. Waktu untuk kembali kepada Allah. Kata nanti ini bahaya luar biasa. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi.
Aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil kepada umurnya daripada terhadap dinar dan dirhamnya. Kita kan biasa bakhil sama harta, betul ya? Bakhil sama dirham, dinar, uang, fulus, dolar, rupiah, dan sebagainya. Ternyata kayak kata Imam Hasan al-Basri, aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil kepada umurnya. Waktunya berarti. Lebih daripada orang-orang yang bakhil kepada dinar dan dirham. Subhanallah. Ya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Tadi itu dikatakan Imam Syafi'i juga tuh. Waktu itu kata apa? Saif. Fa'illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, jika engkau tidak memotongnya, engkau tidak menebasnya, maka ia akan menebasmu. Jika engkau tidak memanfaatkan waktu itu, maka ia akan lalai lepas darimu dan tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, jangan hal-hal yang batin. Yang keempat, urgensi waktu yang keempat, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. La ilaha illallah. Subhanallah, benar banget ini, ikhwan. Manusia tidak akan mengetahui kapan berakhirnya waktu yang telah diberikan untuknya. Tidak tahu manusia, ikhwan. Kapan berakhirnya waktu yang Allah berikan kepada kita, nggak tahu. Kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana keadaan ketika mati. Dapatkan su'ul khatimah atau husnul khatimah, nggak tahu sama sekali. Betul. Karena ketidaktahuan kapan berakhirnya waktu tersebut, ikhwan, maka kita jelas harus benar-benar menghabiskan waktu itu dengan iman dan amal saleh. Memanfaatkan waktu tersebut dengan ilmu. Memanfaatkan waktu itu dengan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakan waktu itu benar-benar untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu masalah dunia ataupun masalah akhirat. Terlebih lagi masalah akhirat, jelas. Banyak orang berlomba-lomba bersegera untuk mencapai cita-cita masalah dunianya. Tapi kenapa hanya sedikit orang-orang yang berlomba-lomba menuju ketaatan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala? Subhanallah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ya, Imam Hasan al-Basri luar biasa, Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Ibnu Adam, iyyaka wa taswif, kata beliau, hai anak Adam, hati-hati engkau tentang taswif, menunda-nunda amalan. Fa innaka biyaumika wa lasta bighadin. Karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini, belum tentu besok engkau masih memilikinya. Bisa jadi engkau dapat kesempatan hari ini, besok nggak dapat. Bahkan bukan cuma besok, sejam lagi mungkin nggak dapat. Betul ya? Fa'iyakun ghaddun laka, fakun fi ghaddin, kama kunta fil yaum. Jika engkau bertemu besok hari, kata beliau, maka lakukanlah pada esok hari itu, sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Wa illa yakun laka, lam tandam ala ma farratta fil yaum. Jika engkau tidak bertemu hari esok, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan hari ini. Taswif. Menunda-nunda amalan, menunda-nunda taubat, menunda-nunda ketaatan kepada Allah, itu luar biasa bahayanya. Sebagian ulama mengatakan apa? Waktu itu seperti baskom, wadah, bejana. Yang kita isi dengan apa aja tuh bisa. Kita isi dengan air bisa, bahkan air apapun bisa, kita isi dengan benda apapun bisa. Tapi ingat ya, di dalam baskom itu akan dimintai pertanggungjawabannya Allah nanti di hari kiamat. Betul ya? Ada orang yang waktunya sama nih, bayangkan. Ada orang yang jam 2 malam bangun, Masya Allah, untuk apa? Salat tahajud, qiyamul lail, mendekat diri kepada Allah dan lain sebagainya. Dapatkan pahala. Tapi di lain pihak ketika orang itu sedang sholat di dalam rumahnya, ada orang di luar rumahnya sedang mencoba membuka pintu rumahnya. Mau apa? Memaling. Waktunya sama loh, bayangkan. Betul ya? Tapi amalannya berbeda. Amalannya berbeda. Yang satu pahala, yang satu dosa, jelas, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Luar biasa ya, kawan. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu oleh dua nikmat ini, benar banget, ikhwan. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang.
Dua nikmat ini sering tertipu manusia. Kesehatan dan waktu apa? Luang. Para ulama mengatakan seseorang biasanya tidak akan menyadari besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya kecuali kenikmatan itu telah hilang atau lenyap dari dirinya. Seseorang tidak akan menyadari besarnya nikmat sehat kecuali ketika diri dalam keadaan sakit. Seseorang tidak akan menyadari besarnya nikmat waktu luang kecuali ketika waktunya sempit. Seseorang tidak akan pernah menyadari besarnya nikmat serba kecukupan kecuali ketika dalam keadaan serba butuh dirinya, serba kekurangan. Dan seseorang tidak akan pernah menyadari besarnya nikmat hidup di atas muka bumi ini kecuali ketika dia masuk ke lubang kubur. Berapa banyak yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quranul Karim orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Contohnya tadi surah Fatir ayat 37. Untuk beramal saleh. Mereka nyesel. La'ali amalu salihan fima tarak. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun itu kan 99-100. Agar aku dapat beramal saleh, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Pepatah Arab mengatakan apa? Al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak akan mungkin kembali. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsahu wa naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ajib. Tidak ada yang paling aku sesali melebihi keadaan ketika matahari itu terbenam. Kenapa? Naqasa fihi ajali, ajalku berkurang, wa lam yazid fihi amali, namun amalanku enggak bertambah. Bayangkan ya, Ibnu Mas'ud yang ngomong ini, radhiyallahu anhu, yang kita tahu bagaimana ilmu beliau, amal beliau, ketakwaan beliau luar biasa nih. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi itu beberapa poin yang disebutkan para ulama tentang apa urgensinya apa? Waktu. Maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang tidak menyia-nyiakan waktu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu ini lebih berbahaya dari kematian. Bayangkan, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Kenapa beliau menyebutkan? Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wad-dar al-akhirah. Karena ketika seseorang menyia-nyiakan waktu, itu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memutuskan dirimu dari dunia dan segala penduduknya. Betul ya? Jadi kalau seseorang mati, maka dia akan putus dari dunia dan semua isinya, betul ya? Seluruh penduduknya. Tapi kalau orang menyia-nyiakan waktunya, dia bisa memutuskan hubungannya dengan Allah dan negeri akhirat. Allah, benar banget ya. Yang saya katakan tadi, ikhwan. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau bergaul dengan orang-orang sufi, di antaranya apa? Ketika jiwa kita tidak kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Lihat, Syekh menutup kitab ini dengan pembahasan waktu luar biasa ajib, Masya Allah. Dari semua yang dibahas, tidak lain tidak bukan yang bisa dilakukan dari 1 sampai 19 itu bisa dilakukan kalau kita benar-benar memanage waktu kita dengan baik. Wahai penuntut ilmu, perhatikan. Wahai penuntut ilmu, perhatikan baik-baik bagaimana waktumu. Jangan kau sia-siakan waktumu di atas muka bumi ini, tapi di dalamnya tidak ada unsur pahala. Sayang, subhanallah. Sangat luar biasa sayangnya. Maka seorang penuntut ilmu syar'i tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin saya buka sesi tanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan. Semoga Allah menjaga, menambah serta memberkahi ilmu yang telah antum miliki sehingga banyak lagi manusia yang mendapatkan kebaikan dari ilmu yang disampaikan. Ikhwati fillah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau bisa juga menuliskan
chat di back channel. Kami persilahkan. Di sini ada yang sudah raise hand. Yang pertama ada Bapak Sabar yang Indah. Tafadhol, silahkan. Ya. Bismillah Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat ternyata. Afwan. Hadis yang hari itu malaikat melihat kita sebanyak 70 kali. Nah, itu hadisnya sahih atau tidak, Ustadz? Sebab beberapa hari yang lalu Ana melihat video dari salah satu Ustadz yang kibar gitu. Beliau menyebutkan tentang hadis tersebut. Tetapi yang setahu Ana bahwa hadis itu yang pernah Ana ikut kajian itu hadis tersebut doif gitu. Nah, itu yang benar seperti apa, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Naam, tentang hadis atau riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat maut melihat diri kita setiap harinya selama sebanyak 70 kali dan sebagainya. Hadis ini wallah alam shawab didhaifkan oleh para ulama, memang betul sahih, dilemahkan oleh para ulama. Mungkin Allah alam besar Ustadz yang menyampaikan tersebut mengetahui bahwa hadis tersebut hadis yang mungkin hasan dan sebagainya. Wallah alam, kita husnudzan saja. Tapi wallah alam besar yang saya baca dari kitab-kitab para ulama hadis dan lain sebagainya, kemudian dari penyampaian oleh hadis yang antara Syekh Al-Albani dan sebagainya, mengatakan bahwa hal tersebut, hadis tersebut atau riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah, bahwa malaikat maut setiap harinya melihat kepada setiap manusia 70 kali dan lain sebagainya. Ini riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiki. Oke, selanjutnya kepada Bapak Saleh. Bapak Saleh, silahkan bertanya secara langsung. Ya, alhamdulillah. Syukran Bang Kathirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, di dalam memanfaatkan waktu secara optimal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, wirid-wirid apa, wirid-wirid pagi dan petang apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW selain zikir pagi dan petang? Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Oh iya, fikum barakallah. Ada banyak doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa beli, Pak, amalan sehari semalam. Amalan sehari semalam, kalau nggak salah ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani bersama istri beliau, hafizahumullah ta'ala, tentang amalan sehari semalam. Jadi, selain dari doa dan wirid, ternyata ada amalan-amalan yang bisa dilakukan bagi diri kita dalam sehari semalam tersebut, yang kalau itu sebenarnya kalau kita kerjakan semua, subhanallah, itu kurang waktu kita, subhanallah mungkin. Nah, jadi bukan hanya zikir doa, tapi bisa juga dengan amal-amal saleh yang lain. Kemudian yang kedua, kalau tentang masalah zikir, doa dan lain sebagainya, antum bisa beli, Pak, buku tentang Hisnul Muslim, di antara kalau kecil yang bisa dikantongin kemana-mana. Hisnul Muslim, itu benteng seorang muslim, Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Atau yang lebih tebal lagi, lebih banyak lagi, lebih jelas lagi, buku doa dan wirid Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tentang doa dan wirid. Buku doa dan wirid di dalamnya banyak luar biasa doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah, dan masih banyak, Ikhwan. Doa-doa dalam Al-Quran saja kalau kita kumpulkan, saya yakin kita nggak hafal semua ini, subhanallah. Apalagi kalau kita sebutkan doa-doa dalam Al-Hadis, subhanallah. Contoh, ada satu doa potongan nih, potongan doa ya. Aslinya doanya panjang, subhanallah. Doanya di situ menyebutkan apa? Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, karuniakan kepada diriku khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wa syahadah, dalam kesendirian ataupun dalam keramaian, ataupun dalam apa? Keramaian. Contoh itu. Baru banyak orang ketika disebutkan doa ini baru, saya baru tahu Ustaz, kan gitu ya, subhanallah. Atau doa juga
Contoh doa apa? Agar mendapatkan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga nantinya. وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Di antara potongan doa, doanya panjang lagi. Di antara doanya tadi, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang melihat wajah Allah di surga. Tanpa kesulitan, tanpa kesusahan, tanpa fitnah. Ini langsung melihat wajah Allah. Itu kenikmatan terbesar, tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Nah, itu di antara yang bisa kita lakukan. Intinya adalah membeli buku-buku tentang apa saja amal-amal sehari semalam yang bisa kita baca, zikir-zikir, doa-doa yang bisa kita baca, dan itu sangat luar biasa banyak. Bahkan kalau satu hari semalam itu kita lakukan semua sunnah Nabi SAW, nggak cukup, subhanallah. Saking banyaknya amalan yang bisa kita lakukan tersebut. Allah a'lam bishawab. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Barakallah. Pada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan, kita masih memiliki waktu. Dan yang mungkin mau melalui chat, silahkan bisa disampaikan. Mungkin sambil menunggu Ustaz, Ana ada pertanyaan Ustaz. Ya, terkait dengan tadi tuh ungkapan bahwa jika jiwamu tidak tersibuk dengan hal yang baik, maka akan tersibuk dengan hal yang batil. Bagaimana dengan kita yang biasa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang mubah, misalnya semacam olahraga atau mungkin ya katakanlah kita bermedsos, apakah ada konsekuensi dengan itu, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ada satu kaidah yang luar biasa, kaidah ini, dan ini bisa didapatkan bagi orang yang punya ilmu. Ini pentingnya ilmu luar biasa. Apa itu? Kullul mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Setiap perkara yang mubah, hukum asalnya mubah, boleh, diiringi dengan niat yang salihah, maka akan menjadi ibadah dalam pandangan Allah. Setiap perkara yang mubah, makan, minum, mandi, cari uang, olahraga, dan sebagainya, itu mubah hukumnya, hukum asalnya mubah kan gitu. Ketika kita masukkan niat yang salihah, bahkan banyak niat yang saleh, bukan cuma satu, banyak. Dan Ibnu Qudamah mengatakan, rahimahullah mengatakan apa? Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menumpuk-numpuk sebanyak-banyaknya niat hanya dalam satu amal solehnya, kan gitu. Nah, ketika perkara mubah itu kita masukkan niat yang salihah di dalamnya, itu akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah, dapatkan pahala. Contoh olahraga. Kalau kita olahraga, niatkan cuma buat olahraga doang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya, akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini pentingnya niat, ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan hadis tentang niat ini masuk ke dalam 60 apa 70 cabang masalah fikih ilmu. Bayangkan. Hadis pertama di hadis arba'in tuh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Luar biasa, subhanallah, masuk ke dalam 60 cabang fikih. Bayangkan. Di antaranya ini, contoh kita olahraga, niat kita. Kalau cuma niat olahraga doang, ya nyari keringat lah, isi waktu luang lah, ya udah dapatkan apa yang kita niatkan berarti. Tapi kalau olahraga kita niatkan, yang pertama, Rasul bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu wa ahabbu wa khairu minal mu'minid dha'if. Khairu wa ahabbu minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun ulama di sini mengatakan kuat di sini, ada yang mengatakan kuat fisik juga masuk di dalamnya, tapi yang paling penting kuat iman. Tapi masuk juga ketika kuat fisik kan gitu. Saya berolahraga ini untuk mengamalkan hadis tersebut, satu niat. Niat yang kedua, saya olahraga ini yang kedua untuk memberikan hak pada badan. Nah, badan saya perlu hak, kan gitu. Badan saya perlu hak untuk digerakkan dan sebagainya, olahraga kan gitu. Yang ketiga, mudah-mudahan olahraga saya ini tambah menjadikan saya giat untuk menuntut ilmu dan beramal saleh lagi. Mudah-mudahan olahraga ini menjadikan saya tambah sehat dan bisa bangun malam nantinya ketika tengah malam. Mudah-mudahan olahraga ini, bayangkan berapa banyak niat yang kita bisa tanamkan nih, dalam hanya satu amalan niat. Perkara mubah bisa bernilai ibadah dalam pandangan Allah dengan niat yang saleh. Ini pentingnya niat yang saleh. Ini seorang yang cerdas, kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, adalah orang-orang yang bisa mencari sebanyak-banyaknya niat, menumpuk sebanyak-banyaknya niat hanya dalam satu amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah.
sudah kita khatamkan, sudah kita selesaikan kitab ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan karunia Allah, atas hidayah Allah, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Saya ingin ingatkan beberapa hal ya ikhwan. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang tadi itu, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah an ilmihi madza 'amila bihi. Tentang ilmunya. Tentang ilmu agama yang telah diketahui, apakah dia amalkan ilmu agama tersebut atau tidak. Ini yang berat ikhwan. Para ulama terdahulu di antara ayat yang paling mereka takutkan tidak lain tidak bukan dalam surah Hasyr itu kan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Di antaranya apa? Tafsirannya, mengapa kalian berilmu tentang sesuatu tapi kalian tidak mengamalkan ilmu tersebut? Kabura maqtan. Maktun itu dalam bahasa Arab kemurkaan yang besar, marah. Di depannya ada kata-kata kabura, bayangkan. Kemurkaan Allah yang besar dan memuncak bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diketahui. Perhatikan ikhwan. Ketika kita tahu akan ilmu, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita 20 pasal ini, 20 bab ini, maka berusaha untuk mengamalkan satu persatu dari ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Karena jika tidak, ilmu tersebut akan memudaratkan dunia dan akhirat bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan. Asta'in billah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan agar bisa mengamalkan ilmu dan istiqamah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Karena kita tanpa bantu Allah nggak mungkin, ikhwan, mustahil. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan istiqamah, agar Allah berikan ikhlas, agar Allah berikan macam-macam. Minta kepada Allah, sesering mungkin minta sama Allah. Semakin sering hamba tersebut minta kepada Allah, semakin berarti hamba tersebut semakin membutuhkan Allah dalam hidupnya. Dan ini bagus, luar biasa. Dan ini sangat positif, Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, istiqamahlah ya kawan. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamahan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah cintai. Bayangkan istiqamah. Istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam berdoa, istiqamah dalam berbagai macam hal. Karena dengan keistiqamahan inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan yang hakiki dunia akhirat. Jangan jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendengar akan satu ilmu, mengetahui satu ilmu, tapi hanya masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak membekas ke dalam hati kita, tidak bermanfaat dalam ilmu dan kehidupan kita. Salah besar ya. Salah besar. Saya banyak temukan berapa banyak para penuntut ilmu yang ternyata adabnya jauh dari kata-kata penuntut ilmu yang sejati sebenarnya. Hati-hati, saya sering katakan nih. Ketika seorang yang mengenal sunnah Nabi SAW tidak beradab, tidak berakhlak dengan akhlak mulia, maka tahuilah dia akan bisa menjadi penghalang dari dakwah sunnah ini. Karena manusia, orang lain pasti akan mencap dirinya, menilai dirinya, itu orang yang nuntut ilmu seperti itu. Bayangkan. Alhamdulillah, kita minta pertolongan kepada Allah, doa kepada Allah, agar Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, agar Allah berikan keistiqamahan bagi diri kita semua, agar Allah jauhkan dari kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, agar Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk selalu berjalan istiqamah di atas jalan Allah, thabat ala dinillahi ta'ala, konsisten di jalan agama Allah tabaraka wa ta'ala, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan nanti juga Allah kumpulkan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Mungkin saya bisa sampaikan, insyaallah ta'ala kita sudahi cukup dari pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.